Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Al-Ustadz yang memberikan tausiah kita pada pagi hari ini. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Tim Kerja di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Kemudian yang kami hormati seluruh ASN yang hadir pada pagi hari ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah bisa hadir di rumah Allah ini dalam rangka menambah ilmu, memperbanyak amal dan ibadah kita sehingga dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, tanpa memperpanjang waktu, kita mulai kegiatan Jumat berkah kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya marilah kita sama-sama dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Maironi SHI. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم
أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya ceramah agama yang disampaikan oleh Bapak Dr. Sofyan Hadi M.Hum MA. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu-ibu, para pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Segala puji bagi Allah atas segala karunia-Nya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dikumpulkan Allah di majelis zikir yang penuh berkah ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, seperti yang mungkin sering saya sampaikan,
kehadiran kita di majlis ilmu ini tidak selalu harus terkait dengan ilmu, karena kalau ilmu saya kira Bapak Ibu sudah cukup, karena hidup di lingkungan Kementerian Agama yang memang kerjanya penceramah semua, ya kan? Ahli ilmu semua ya. Tapi kita hadir berkumpul di majlis seperti ini paling tidak ya, karena kata Allah di surat Al-Mulk ayat yang ke-10, ketika manusia dilemparkan ke neraka, jadi manusia ketika dicampakkan ke dalam neraka, manusia berteriak. Apa yang teriakkan manusia waktu masuk neraka itu? Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ya Tuhan, andai ketika di dunia dulu telinga saya rajin mendengar, niscaya kami tidak akan masuk neraka. Ternyata mendengar itu Bapak Ibu menutup pintu neraka. Jadi orang nak pekok pamale yang mendengar Bapak Ibu tu ciri-ciri ke masuk neraka tu Bapak Ibu ya. Ya karena memang ya mendengar tu yang pokok Bapak Ibu ya. Kalau mulai male mendengar Pak, itulah ada apa tu indikasi tu, tanda-tanda tu Pak. Karena penduduk neraka yang diteriakinya itu dulu, itu nanti tu di neraka tu, lau kunna nasma'u ya au naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Andai di dunia dulu kami rajin mendengar, niscaya kami tidak akan masuk neraka. Maka minimal itulah ya untung besarnya kita duduk dan mendengarkan kajian, paling tidak menutup pintu neraka. Kalau soal ilmu Bapak Ibu di kantor sekarang duduk di meja masing-masing itu buka HP, buka YouTube ya nah. Gampang lah. Kalau ilmu sekarang tidak susah Pak. Itu. Tapi menutup pintu neraka itu perlu ya usaha, dan usaha itu ya hadir dan duduk mendengar di majelis-majelis seperti ini. Nah baiklah Bapak Ibu yang saya muliakan, pagi ini kita akan bahas surat Al-Had, surat 22 ayat 36 dan 37 ya. Surat Al-Had ayat 36 37. Ini ayat salah satu dari sekian ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang ibadah kurban. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu paling tidak ya ada 4 surat yang menjelaskan tentang kurban. 1 surat Al-Maidah ayat 27 dan 28. 2 surat Al-Had ayat 36 dan 37 ini. Yang ketiga surat As-Saffat ayat 100 sampai 110, dan yang terakhir nanti surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. Kita akan bahas surat Al-Had ini, yang intinya surat Al-Had ini bicara tentang operasional kurban ya. Walaupun ini ibadah rutin, sudah sering kita amalkan, kita kerjakan, bahkan kita ajarkan kepada masyarakat, tapi tentu Al-Quran ini makin dilihat ya kita akan makin mendapatkan hal-hal yang baru. Itu kenapa Iqra-nya 2 kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, Iqra wa rabbukal akram. Jadi bacanya tidak boleh sekali, berkali-kali, karena makin dibaca ketemu lagi yang baru, baca lagi ketemu lagi yang baru. Begitulah mukjizatnya Al-Quran. Kita baca ayatnya ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khairun fazkuru smallahi 'alaiha sawaf fa iza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul kani wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Artinya, dan onta kami jadikan dia bagian dari syiar agama Allah. Bagimu pada onta itu ada banyak manfaat kebaikan, maka sebutlah nama Allah ketika menyembelihnya dalam keadaan berbaris. Maka apabila dia telah disembelih, maka makanlah olehmu sebagian dan berikan kepada orang kaya sebagian dan kepada orang miskin sebagian. Begitulah kami menjinakkannya bagimu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Nah itu artinya surat Al-Had ayat 36 dulu. Jadi kata Allah Bapak Ibu, hewan kurban yang Allah perintahkan kita menyembelihnya, dan itu disebut syiar agama Allah, itu disebut Allah dengan kata budna ya. Budna. Budna ini lalu diterjemahkan dengan onta ya. Padahal budna itu bukan onta. Jadi budna itu bukan onta.
Karena onta itu bahasa Arabnya ada dua dalam Al-Quran. Ada ibil, kalau dia betina. Apala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, itu ya, di surah Al-Ghasyiyah. Jadi onta itu ada kalanya disebut ibil. Ya. Ada kalanya disebut jamal. Ya, jamal itu onta jantan. Bapak Ibu kalau baca nanti surat Al-A'raf ayat 40. Dan coba baca surat Al-A'raf ayat 40. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. Dan mereka menyombongkan diri, tidak mau patuh. Mereka tidak mengerjakan perintah Allah. Yang diperintah tidak dikerjakan, yang dilarang itu dikerjakan. Maksiat banyak, taat tidak ada. Kata Allah kalau dia mati, orang itu kalau dia mati, la tufattahu lahum abwabus sama. Allah tidak akan membukakan pintu-pintu langit untuk mereka. Jadi semua pintu langit dikunci oleh Allah. Dia tidak bisa masuk. Tidak bisa lewat ke alam barzah dia, karena pintu langit dikunci. Dan dia tidak akan masuk surga. Dia tidak akan masuk surga. Sampai kapan dia bisa masuk surga? Hatta yalijal jamalu fi sammil khayat. Sampai onta bisa masuk ke lubang jarum. Kapan onta masuk lubang jarum itu? Ya, mustahil maksudnya itu. Tidak boleh dia masuk surga, mustahil. Gitu. Apa onta di situ bahasa Arabnya? Jamal. Jamal ya. Tapi jamalnya pendek Ibu ya. Jamal. Kalau panjang jamal itu artinya gagah. Gagah. Jadi kalau ada nama orang Jamal jangan pendek bacanya. Kalau namanya Jamal membaunya Jamal ya baru. Tapi kok pendek Jamal tuntu hati itu. Untung lainnya tidak mengerti bahasa Arab bagi itu galak saja kalau pada untu tu. Ya. Jadi kalau panjang pakai mat itu jamalun, itu gagah, rancak. Tapi kalau pendek tak ada alifnya lah jamal, itu untuk artinya itu, untuk jantan. Untuk jantan. Jadi kalau ibu dapat suami namanya Jamal, kalau banyaknya lagi piti itu Jamal gitu. Tapi kok sempiliknya Jamal gitu, dah Jamal. Apa? Jadi kalau onta itu ada ibil, ada jamal. Kalau sapi, kalau betina bakarah namanya. Jadi sapi betina itu bakarah, maka ada surah bakarah ya. Itu sapi betina. Kalau jantan sur. Jadi kalau sapi jantan itu sur. Ndak bakarah yang betina, ndak bakar pada jantan apa? Yang jantan itu sur. Jadi kalau ada nama orang sur tu sapi jantan nanti itu. Maka bagi nama kau je sembarang lagi aja. Nyo bahasa Arab dia mah tapi sur tu artinya jawi. Ya, jawi jantan tu bahasa Arabnya sur. Ya, sur. Gitu. Ya. Nah, kalau kambing bahasa Arabnya ganam. Ganam. Kalau domba bahasa Arabnya kibas, kapsun. Nah, Allah tidak mengatakan ibil, tidak mengatakan bakara, tidak mengatakan ghanam, tidak mengatakan kibas, tapi disebut budna. Jadi hewan kurban itu Bapak Ibu bukan jenisnya, tidak, tapi karakter bentuknya budna. Nah gini, budna ini dari kata badan. Jadi badan budna sama itu. Badan itu artinya, bukalah kamus tuh. Badan itu artinya gemuk atau lemak. Jadi lemak itu bahasa Arabnya badan. Maka kok ada orang badannya gadang kan, kapuk. Iku namu badan kini mana itu ya? Itu. Beliau kok badan kan? Gitu. Badan itu juga lama. Ya kan badagiang. Itu badan tuh. Tapi kok lakuruinya Pak? Kok pai hilang saya badan go gitu ya, nak beda? Kama pai badan go gitu. Jadi badan itu artinya lama, gapuk. Jadi Allah tidak menyebut sapi, onta, kambing, domba, tapi budena. Bagi Allah tidak penting mau sapi, mau onta, mau domba, mau kambing, bagi Allah sama saja. Yang penting badannya. Itu makasih itu. Mau korban kambing, lebih baik kambing babadan daripada jawi kurui. Terima kasih itu.
Lebih rancak domba tapi badan ketimbang unta tapi bengkui. Enak? Makanya bagi Allah tidak penting jenis hewan yang mau dikorbankan. Yang persoalan yang pokok itu budena badannya. Gadang, gapuk, balama. Itu kenapa begini? Bapak Ibu kalau baca hadis tentang korban Nabi ya, ada hadis dari Anas, ada hadis dari Aisyah, diceritakan baik hadis Anas pun hadis Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudahi bi kabshaini akranaini saminaini yata'u fis sawadi. Begitu bunyinya itu. Korban Nabi itu domba Nabi itu batanduk, gapuk dan hitam begitu. Jadi domba Nabi itu, korban Nabi ku domba, bakok domba nanti ada alasannya tu. Tapi domba Nabi ku diceritakan Aisyah, Anas batanduk. Bakok batanduk tu artinya jantan. Karena domba yang batanduk tu jantan, yang batino ada batanduk lah ibu. Ketik saya muncul tanduk, kalau batino jantan tu tajam tanduk itu. Jadi hewan kurban ko jantan, ndak batino loh. Bakok nih jantan ibu. Karena jantan ko dagingnya rancak, yang jantan ko padek dagingnya ibu. Kalau ibu lembek dagingnya, ya ndak ada ya. Ndak daging kami padek ibu, ya ada ibu rasuk tu. Memang itulah, memang hewan ko manusia itu. Yang jantan ko padek dagingnya tu, maka kami lari capek, jalan capek, kancang kami dia. Daging kami padek lah tu. Kalau ibu berjalan, makanya gini kan nanti korban kita jadi kendaraan kita lewat sirat kan. 21.000 tahun meniti ibu, panjang rumah. Maka yang jantan ko capek. Kalau yang batinonya lambek. Ibu, yo pasti ego jalan beko rumah ceton dak lah. Ya namanya ibu-ibu, coba ibu cari lah jalan, dak cuti pulang patang lah. Ya. Allah jalan lambek, beko bos sobok kawannya mota, lu luat tagage bagai. Tu makanya Bapak Ibu. Tu makanya awak yo jantan korban ko jantan, pok dagingnya padek, larinya kancang habis tu kalau korban tu makok batanduk. Nah di samping batanduk tu artinya usianya 2 tahun. Karena kalau domba tu batanduk 2 tahun usianya. Kalau sebelum 2 tahun tanduk tu alun tumbuh ketek saya baru. Nah makanya kalau 2 tahun tu Ibu ibarat orang Ibu 2 tahun ko domba ko sedang bujang rancak. Sedang bujang rancak tu daging sedang rancak, sedang padeknya. Ya pokoknya fisik sedang sempurna lah usia 2 tahun tu. Memang itu aturannya. Tu makok budena tadi tu. Kalaupun domba seperti itu ciri-ciri dombanya. Ya usia 2 tahun tu makanya kata Nabi, jangan kau jadikan korban illa musinnah, kecuali yang musinnah. Musinnah ni 2 tahun. Kalau sulit 2 tahun, jazaah minad da'ni, yang 5 paling tinggi. Di atas 5 tak boleh lah ibu. Korban tak boleh di atas 5 tahun. Maka betul hewan kalau di atas 5 tahun ibu, inilah gaib. Dan Nabi larang itu 4 hewan yang dilarang jadi hewan kurban kata Nabi. Salah satunya al-kabiratul allati latunki, yang tua yang tidak lagi berdagiang. Pokoknya kalau lagai ibu, nyola lisui. Orang kan gitu ya nak, lagai dak lisui ya. Iya. Kalau gaik ko lah dak berdagiang lah ibu. Kalaupun ada dagingnya itu pun tak segar lah, angin. Sama orang kan lagai angin tu. Makanya lagai ko bau tanah lah pada ibu. Iya. Anak-anak bayi tu ibu anak bayi tu cubalah 2 hari tak mandi dah hari lah tu. Cubalah ibu 2 hari tak mandi. Itu makanya awak ko bangun awak makin tua makin tak segar. Nah hewan cetul tu. Tu makanya tak boleh tua. Karena budna dagingnya ko bukan hanya daging padek, daging memang fresh dagingnya tu. Tu maka ukurannya lama tadi daging tadi maka disebut Allah bukan jenis hewan tapi sifat budna. Disebut korban Nabi tu gapuk, saminain, gapuk, yo balama, yo badaging. Bahkan disebut lagi tambah sawat, kata Aisyah warnanya hitam. Jadi Nabi kalau korban suku mencari warna hitam ibu. Bu teranak kalau warna hitam ko bu tagihnya kuat. Sama juga orang hitam kan kuat. Maka ibu cari suami hitam. Kalau yang putih ko tak kuat lah. Lah putih ko melele saya banyak. Iya. Kalau yang hitam tu
Kalau yang putih tu cuba boleh bawa ke sawah, ke ladang, berjamu hari, angui badan mereka tu mah. Ya nak? Tapi kalau yang hitam dijamu dah, alonnya langui je. Yang sarap pandai tu. Tu maka Nabi ku suka warna hitam. Jadi prinsipnya korban tu Pak Ibu, bukan jenisnya, badannya. Kena begini Pak Ibu. Korban ini harus disesuaikan dengan besaran nikmat. Itu kenapa perintah korban diawali dengan nikmat. Inna a'tainakal kausar. Kamu dapat nikmat yang banyak ya. Nah, karena nikmatmu banyak, wanhar, korbanlah kamu sesuai dengan banyaknya nikmat itu. Berkorbanlah kamu besarannya sesuai besaran nikmatmu. Tu makanya korban Nabi itu fluktuatif. Kadang cik domba, kadang 2 domba, kadang cik domba, kadang 2 domba. Sesuai besaran nikmat. Ada orang yang salah paham korban ke Ibu. Ya hadisnya tak salah. Kitanya yang kurang pas memahami. Kan hadisnya begini. Kata Nabi, onta 1 onta 7 orang. Katanya, sapi 1 sapi 7 orang. Lalu kita ni kalau berkorban tiap tahun setiap sapi 7, setiap satu kelompok 7. Tidak mesti. Jangan selalu mematok 1 sapi 7 orang. Begini, baca hadisnya baik-baik ya. Hadis tentang 1 onta 7 orang itu hadis dari Jabir bin Abdullah, hadis Muslim. Bagaimana cerita Jabir begini. Nahar nama Rasulillah amal Hudaybiyah. Kami menyembelih hewan di tahun perjanjian Hudaybiyah. Lalu Nabi berkata, al-budna an sab'atin wal baqara an sab'atin. Sembelihlah onta, 1 onta untuk 7 orang. Itu dalam kasus perjanjian Hudaybiyah. Gini ceritanya. Di tahun ke-6 setelah hijrah, jadi Nabi hijrah bersama sahabat 6 tahun kemudian setelah hijrah, Nabi dan sahabat rindu pergi ke Makkah haji dan umrah. Maka musyawarahlah, berangkatlah, sepakat kita berangkat pergi haji. Berapa jumlah yang berangkat ketika itu? 1.500 orang. Berangkatlah Nabi dan sahabat tahun ke-6 bulan Zulqa'dah sebanyak 1.500 orang. Nabi dan sahabat kemudian ihram dari mikat namanya Zulhulaifah. Jadi kalau di Madinah itu ada mikat namanya Zulhulaifah. Sudah pakai ihram, sudah niat ihram. Tahu-tahu di perbatasan kota Makkah, menjelang masuk kota Makkah sampai di Hudaybiyah, dicegat oleh pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid. Kata Khalid, Muhammad, engkau tidak boleh masuk. Jangan pernah masuk kota Makkah. Kalau engkau bersikeras masuk kota Makkah, kita akan berperang walaupun ini bulan haram. Karena orang Arab takut perang bulan haram, Bapak Ibu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram itu bulan haram, tidak boleh perang. Dosa besar. Orang Arab tidak akan berani perang. Tapi kata Khalid, kalau kau masuk juga, kita perang. Tak peduli bulan haram. Nabi tidak mau, bukan takut, ini bulan haram. Maka berundinglah, negosiasilah. Ya, terjadilah ya perundingan alat, maka tercapailah namanya kesepakatan damai Hudaybiyah. Poin-poinnya salah satunya Muhammad dan pengikutnya dilarang masuk kota Makkah tahun ini. Tahun besok dibolehkan masuk. Sepakat, tanda tangan. Persoalannya kita sudah ihram. Kita sudah pakai ihram, sudah niat ihram. Bagaimana solusinya? Kata Nabi, sembelih hadiyu 1 onta 7 orang. Itu hadiyu. Karena begini Ibu, hewan kurban yang disembelih itu ada 3 namanya. Ada dam, ada udhiyah, ada hadiyu. Kalau dam, Bapak Ibu pergi haji, melanggar aturan haji. Memotong rambut sebelum tahallul, bergaul suami istri, memakai pakaian berjahit, memakai sepatu dan segala macam. Tu dabi kambiang, bagi dagingnya tu dam. Kalau tidak bisa itu tidak ada kambiang, puasa 10 hari, 3 hari di situ, 7 hari pulang besok. Betul? Dam tu namanya tu denda. Ada udhiyah. Udhiyah tu bagi yang tidak haji. Yang tidak haji di negeri masing-masing sembelih hewan, bagikan dagingan, namanya kurban udhiyah tu, makanya Idul Adha namanya. Nah, yang hadiyu begini. Bapak berangkat haji naik pesawat. Sampai di satu tempat, tu kru pesawat kasih tahu tu, para penumpang, kita sudah memasuki mikat Yalamlam. Silakan berniat ihram dan mengganti pakaian ihram. Tak begitu? Dah, ganti di pesawat pakaian. Tahu-tahu di atas kota Makkah, tak boleh pesawatnya landing. Tak boleh masuk kota Makkah kerana kota Makkah sedang dikunci. Corona apa jadi-jadi, tak boleh masuk. Tu caranya lewatlah pakai ihram.
cari bandara terdekat, turun di sana, cari kambing, cari sapi, cari domba, sembelih, bagi dagingnya. Ibu bapa sudah dianggap haji yang sempurna. Itu namanya hadiyu. Jadi Nabi menyuruh sembelih onta 7 orang, 1 onta itu kasus perjanjian Hudaibiyah. Bakok Nabi mengajak 1 unta 7 orang, kama kan dicari unta 1,500 ikut. Awak dak buat piti kok ada banan kapan jual, you akan di Bali. Sembelihlah yang kendarai saja dulu. 1 onta 7 orang. Jangan dah biasa doanya mereka jual pulang leh. Yo kalau sehat-sehat dia sadu kok sakit di jalan mereka sedang kemangkui. Jadi itu kasuistis. Ya, jangan Bapak Ibu patok 7 tu 1 sapi 1 unta 7 dak tu kasus. Yang kurban sesuaikan dengan besaran nikmat. Ibu bapa kok taluk berdua, bayar dulu. Pak Bu, awak berdua saya sekelompok dia berdua. Kok 20 juta jawi sikunya 10 juta surang. Anda awak bertiga lah, bertiga 7 juta surang. Itu korban yang benar. Etong nikmat dulu, audit dulu nikmat, baru korban. Tak mendaftar sampai 7, saya seperti tahun lah Pak Ibu. Kau dari mulai berkorban lah sampai pensiun sampai 7 panjang saya. Apa ibu yang otonya Fortuner, Pajero, tak cocok sampai 7 loh tu. Masuk oto Pajero, Fortuner sampai 7. Bara Fortuner kini pajaknya 10 juta tu masuk 2,5 jutanya. Kalau Avanza dah baal otonya, misalnya sampai 7 lah. Tau Karimun, kok Fortuner besar sampai 7. Oh, mah cocok tu Pak Ibu. Bapak Ibu eselon 1 je eselon 2 dak sama korbannya lo tu. Sama dak tunjangannya. Dah tunjangan beda tu korban sama di malo lah tak tu. Ndak cocok lah tu Pak. Yang pejabat dengan staf, kalau staf sampai 7 nak baal lah. Nya tukinya geteknya. Iko 20 juta sebulan. Setahun hampir 20 juta lebih tu mah. Iko 2,5 juta tiap tahun korbannya. Apa payah nikmat apa besok tu? Apa yang rumahnya 2 lantai tak bisa je cuma orang salantai korban itu. Maka audit nikmat dulu, tak sembarang korban 1 sampai 7 panjang saya lah. Audit nikmat Bapak Ibu, sesuaikan je besaran nikmat tu. Iya, kalau kabit masuk korban sama lo je stop. Baik malu saya tu. Kalau kabit minimalnya sampai 47, 347. Jadi kalau ada orang mendaftar di papan kau 3 orang baru ada yang kampek, yang kalimo, yang kadang, yang ke-7 ambo berarti sampai 47. Kali juta sangka 10 juta tu. Betul cara berkorban kau Pak Ibu. Ndak 2,5 juta tiap tahun saya lah. Golongan ampek je golongan 3 sama dah pajaknya. Ya beda lah. Golongan ampek kadang penghasilannya tu pajak sama, penggelapan nama tu. Makanya Pak Ibu tolonglah sesuaikan jo nikmat masing-masing korban tu. Ya toh? Kalau gadang dapat nikmat, gadang lo korbannya, banyak lo korbannya. Itu Ibu Bapak tahun kini 1 miliar dapat. Tahun patang 500 juta, tu sama bayar pajaknya. Ndak penggelapan nama itu. Penggelapan nama tu mah. Maka berkorban kau tolong audit dah tua dulu. Rumah bara nilainya, auto bara nilainya, rekening bara, ame bara, bara 15% tu kalau golongan ampek tu. Kalau ibu punya misalnya kekayaan, taruhlah kekayaan ibu rumah, auto sadonya, ada ibu punya 1 miliar. 15% berapa tu? 150 juta 10 ke 10 jawi tu. Dak cik jawi tu Pak. Ya. Pokoknya papa ibu-ibu calon madir kini kau dak cocok sampai 7 untuk lo. 2 juta sanga tu keneknya tu. Ya enggak? Nah, itu kenapa budena. Jadi hadis tu jangan dipahami harfiah. Letakkan pada konteksnya, itu konteks perjanjian Hudaibiyah. Hadyu, bukan korban. Hadyu itu, tidak korban itu. Cuman korban dikiaskan ke hadyu. Nah, korban itu kausar, baru wanhar. Audit nikmatmu dulu, baru korban. Nah itu. Itu Bapak Ibu, ya dari dulu lah sampai pensiun, sampai 7 panjang saya. Beko bari apa Ibu mempertanggungjawabkan nikmat tu beko. Ya tak? Nah itu kenapa budena. Tu ya. Jadi ulanglah balik korban tu, hitung-hitung lu. Ya kan dalam mendaftar batalkan lu.
kan antaluk 2/7, 2/7, 3/7, 3/7, 4/7, 4/7. Yang separuh bagi 2. Betul aturannya tu. Tu ya, tu kenapa disebut bodena, ya, yang gadang, yang gapu. Kuncinya besarnya, bukan pada jenis hewannya. Lalu itu kami jadikan syiar agama Allah. Jadi Pak Ibu, memang hewan kurban tu dagingnya itu beda dengan hewan yang lain Pak Ibu. Karena itu syiar agama Allah. Syiar itu artinya simbol. Syiar itu artinya bukti. Jadi agama Allah buktinya tu salah satunya. Ya, unta, jawi, domba, kambing. Itu kenapa Bapak Ibu? Peserta kurban itu Nabi ya mewajibkan dirinya memakan hewan kurban itu. Karena itu syiar agama Allah. Itu kenapa begini Bu? Ada hadis Aisyah. Nabi itu tidak makan di pagi Idul Adha sampai pulang. Sampai pulang Nabi itu tidak makan. Karena Rasulullah la yakulu hatta yarji'. Nabi tidak makan di pagi itu sampai pulang ke rumah. Liyakula min uhdiyatihi, karena Nabi ingin makan daging hewan kurbannya. Ini hadis orang juga salah paham nih. Sehingga orang memasuk puasa pagi itu. Ambo dulu ketika bebu apa sembahyang rayo, ka makan nak kecik amat, puasa lu. Beku sudah sembahyang baru pukul. Tidak ada puasa hari itu. Puasa tu haram hukumnya hari nahar tu. Tu Nabi tak makan Ustaz. Nabi bukan puasa, menunda makan untuk makan daging hewan kurban. Kalau Nabi hewan kurbannya domba, sudah sembahyang Nabi ambil dagingnya makan, tu sunnah. Maka Nabi tak makan pagi itu untuk makan daging hewan kurban. Ibu bapak Jabara dapat daging. Oh kunyah, sana dari pagi le alo, kali tahan dari pagi itu. Kok ya. Tapi kok oleh bisa dapat misalnya daging sampai jam 11 siang, masa tunda makan dulu tu sunnah. Dan itu pun peserta korban pula. Yang tak peserta korban makan kok lontong kan dimakan kunyah lontong di pagi ni. Awak dulu kan beribadah kau tak kritis. Kecik amat puasa lu lah yolo puasa. Tak pernah bertanya apa dalilnya mak, tak pernah lah tu. Pernah bertanya macam tu Pak? Tak pernah. Nabi tak makan pagi itu sahih. Tapi itu koma. Titiknya ada. Liyakula min udhiyatihi. Nabi selalu makan daging hewan korban di pagi itu. Tu maka Nabi ceritanya selalu kibas. Kalau kibas sok surangnya. Kalau Jawi mungkin bertujuh, tergantung jurang beko. Nabi surang. Ya. Itu kenapa Pak Ibu? Diceritakan Nabi itu selalu menyembelihnya di hari nahar karena tak terkait jurang. Karena begini Pak Ibu, hewan kurbani afdalnya disembelih di hari nahar setelah kita salat. Makanya fasalli li rabbika wanhar, salatlah dulu baru sembelih. Itu dah. Makanya ada hadis sahih. Jadi hadis dari Jundub bin Sufyan. Jadi katanya syahid tu al-adha ma'a Rasulillah. Kami salat Idul Adha bersama Nabi. Setelah selesai salat, ada kambing yang sudah disembelih. Lalu Nabi berkata, "Man zabaha qabla salah falyazbah satan makanaha." Siapa yang menyembelih hewan korban sebelum dia salat, maka ganti dengan yang baru, tidak sah. Ini penting juga nih Pak. Kenapa? Kita di Indonesia nih Pak, sering terjadi perbedaan Idul Adha. Besok mungkin ada yang Rabu, ada yang Kamis. Kalau sekelompok tu ada ciek yang sembahyang hari Rabu, ciek yang sembahyang hari Kamis, 6 sembahyang di hari Rabu, tidak boleh hewan itu disembelih. Tunggu ke hari Kamis. Kalau disembelih, batal korban yang satu, ganti dengan kambing. Kau tak ingat Pak? Kau bisa tanya. Kan soal Idul Adha kan soal 10 Zulhijjah itu kan soal pilihan, tergantung ijtihad masing-masing kan. Kalau terjadi perbedaan salat Id, maka yang salat Id duluan bersabar. Kalau ada satu yang belum salat Id, menunggu hari berikutnya. Jadi dia menyembelih di hari Tasyrik, yang satu menyembelih di hari Nahar. Tak boleh tu. Kalau belum dia salat Idul Adha, tak boleh hewannya disembelih. Itu makanya lebih afdal kibas atau kambing. Siapa sembahyang dah bielai, sembahyang dah bielai, dah terkandung-kandung jurang lah. Kerana afdalnya penyembelihan tu di hari Nahar. Maka disebut Nahar. Nahar itu artinya mendabi.
Ya, nahar kau nak dabi hati Pak. Ya. Kalau tasrik kau hari cerah. Maka disebut hari tasrik kau cerah hatinya. Tu makuk tabik matahari suruk. Dari kata itu tu suruk tasrik sama. Kenapa hari tasrik tu hari cerah? Kerana awak makan wajib makan berdosa puasa. Yang dimakan daging. Nyo makan daging kau tak cerah awaknya Bu ya. Awak kalau banyak makan daging berminyak-minyak dia. Dah betul. Daging kau lama apa? Asal banyak makan daging berminyak awak dia. Bakilik badan dia. Aku makan sayur banyak lulai saya berikut tu mana tu. Jadi kalau ada apa-apa dapat tanago saya tu makan sayur tu. Mungkin Japan nyo kunya tu li switch Japan saja. Dapat tanago lah. Kalau lidi taruang mah. Tapi kok daging kan semangat. Jadi orang makan daging Pak, ndak monjak-onjak saya kerajonya Pak ya. Ibu kalau apa banyak makan daging ndak monjak-onjak saya kerajo Pak rumah ya. Ya. Kok daging kok cerah warnanya Pak. Ya kan semangat warnanya tu makanya hari itu disebut hari tasrik. Hari cerah. Kalau awak makan daging, daging kau ibu tak sembarang orang. Awak dulu di kampung ibu makan daging kau tak sembarang ada satu hari lebih ibu. Makan ayam, itu ayam tu dimakan tigonyo hari karayo cie ayam sakit cie awak sakit cie ada tahu? Tak betul makan ayam lupa ya? Buat tunggu rayo lo. Kau ndak ayam sakit, kau ndak awak sakit. Aku sehat ayam sehat awak baju ayam kau belanja pasar ada mak tak betul? Kalau makan daging macam tu lah. Makan daging baru tunggu idul adha aku lebih ibu. Tak makan daging tu hari lah kau. Sama kini lah kau. Ambo takana dulu ibu. Awak dulu kan kalau ambo takana ketik-ketik dapat kupon kurban kau ibu. Yo bana ada tanggung kadang nanti dapat kupon ibu. Dari pagi kupon kau lo paci situ. Sampai lupa makan ibu. Lah 1 tahun membayangkan makan daging ibu. Yo bana bahagia makan daging. Nah lama lah kan namanya. Dapat daging jam 3 jam 4 sore itu sekantong asyik ketiknya itu nak tanggung kadang wanjak pulang lah ibu. Coba dapat intan makanya bagi sadonya dulu tu yo kulit bagi Pak bagi bakarik kulit ko selawe bukunya mbok nampak dah mak mbok tu kalau daging ko lah masak nang kulit terakhir kulit ko cara masaknya bakar dulu nyo kan menggulung mereka tu angui hitam tu bagi kiki pisau tu. Beko babu itu bagulai yo kumumu yo bongo jua yang dak. Itu Bapak Ibu. Maknyo kulit ko ibu gulai kulit ko sama yo kaja ibu. Kalau delo yo panjang. Kalau kurang arek pacik lapis yo tapuk balik ko tu mah. Dah ada Pak ya. Tapi awak yang mana bahagia makanya Pak tu. Tu mako hari tasrik namanya tu. Cerah. Nya kan hari raya tu lamanya je makanan apalagi makan daging. Dah betul? Nyo kalau banyak makan ibu cerah awak nyo. Kalau tak ada makanan kalem awak nyo. Makanya kalau mau tahu-tahu asal banyak makanan pasti kadang galak. Pasti lama kok setengah jam bubar le kok. Betul? Saya galak dalam pengajian. Ya itu. Ya itu kenapa hari tasrik namanya. Menyembelih itu afdalnya di hari nahar. Makanya fasalli li rabbika wanhar. Salat dulu. Setelah salat korban. Kalau tak salat belum salat jadi korbankan. Itu kenapa begini Ibu. Kenapa salat hari raya itu di lapangan? Sunnahnya di lapangan Ibu, dah di masjid lah. Idul Fitri, Idul Adha di lapangan. Bakok di lapangan supaya sadonya hadir ke lapangan tu. Ibu-ibu haid pun datang dengar khutbah. Kalau di masjid saya datang ibu haid lah. Maka yang haid datang dengar khutbah lah, nampaknya datang mendengar khutbah tu lah dayo nama tu mah ada bir atau apanya tadi korbannya itu. Nah makanya kita afdal berkorban di tempat kita tinggal. Karena kita sembelih sendiri, ambil daging, makan, bagi sendiri urusan korban tu. Tak panitia loh. Panitia aku orang pemalis kok. Korbanku urus sendiri yang paling ranca. Ibu sekeluarga korban ada bir surang. Sudah ada habis pagi itu maka adha aku capek Bapak Ibu. Namanya Idul Adha. Adha aku dari kata duha. Duha tu bila Ustaz tabik matahari. Lah tabik matahari semayang lai. Jam 6:30 tu semayang Idul Adha lai. Sudah tu baca ayatnya pendeknya. Wadduha sabis marabikal ala. Katubahnya pendeknya. 8 dah habis lai. Ambil daging masak makan. Itu yang afdal. Tunda makan dulu. Awak semayang Idul Adha sampai jam 9 mulai. Minta sumbang itu. Kaki yang satu untuk masjid, lepas putar kita.
Lah sudah kati dia dua anak yatim lah putar lah sampai sudah. Ampek kati dia putar. Lah jam 9 baru sembahyang. Lah jam 9 baru berdabi. Ndak betul Idul Adha ko lo pebo. Kau dapat jam 7 sembahyang lah, jam 8 sudah le. Dabi jam 8 tu. Makan. Sunnahnya tu makan. Yang disunahkan tu makan hatinya. Sebab Nabi itu ceritakan selalu makan hatinya. Kerana hati itu sarang penyakit. Di situ ada hasad. Dulu korban itu bermula dari hasad Kabil kepada Habil. Maka hasad kau ada di hati. Maka makan hati itu. Jadi Bapak Ibu peserta korban hatinya makan. Dak kaki lah. Makan hati kau dak Pak? Minta hati tu. Kadang ada peserta korban apa-apa kau ndak hatinya makan tu apa tu Pak yang tergantung tu? Lato-lato. Ya, ada itu makan loh Ibu. Hatinya makan. Sunnahnya hati itu, karena tu memakan penyakit-penyakit yang ada di hati kita, gitu. Nah, karena tu beda daging ibu kalau makan daging hewan kurban tu bercahaya badan ibu besok. Di akhirat tu ada kan begini. Yauma taral mu'minin wal mu'minat yas'anuruhum baina aydihim wa bi aymanihim, tu baca nanti di surat Al-Hadid ayat 12 ya. Orang beriman nanti lewat sirat dengan cahaya. Badannya bercahaya, depan bercahaya, kanan bercahaya. Kenapa? Karena dia menghidupkan syiar-syiar agama Allah. Salah satu syiar agama Allah itu memakan daging hewan kurban. Tu makuk ditunda makan lu. Jangan makan lu lontong pagi dulu. Bu kalau makan lontong, ibu tu makan daging hewan kurban. Lah kalamnya hewan kurban tu terlampau lontong tu ya. Tu dah. Makuk yang pertama dimakan tu hewan kurban tu. Jangan ada yang masuk ke badan ibu pagi tu kecuali daging hewan kurban. Tu abdalnya begitu. Ya kalau minum air bekoknya lah kalam tu mah. Pokoknya jangan ibu masuk ada apapun ke badan ibu dulu pagi itu kecuali daging korban tu. Tu makuk capek dabinya. Sebenarnya bisa apa ibu? Awak kan kalau korban awak kan kolektif sebenarnya. Awak kalau korban kelompok tu sebenarnya tak perjawi dia tu. Lah korban kolektif tu Pak. Ibu bayar sama tak? Kadang tak dapat jawi beko sama. Sama tak kadang jawi dapat? Enggak. Tu tambal sulam beko tu mah. Buktinya apa kalau korban kolektif? Kalau tidak kolektif korban ibu sapi satu dagingnya sapi satu, sapi dua, berbeda-beda dagingnya mah. Tapi daging sapi kan badu saya bekonya tu. Tu kolektif nama itu. Nah, ambil siku sudah sembahyang tu dabi, tu ambil dagingnya seketik tu abui sup. Makan langsung. Tunda makan lu kok betu. Tu syiar agama Allah betu. Harusnya model tu bawa korban. Tapi kok jam 3 dapat daging pesertanya. Lulu salah lontong dari pagi dia. Lah kita tahan-tahan lah. Iya. Ada Pak, apa acok kalau ketupat rayo Pak dibuat dek pengurus tu. Sudah ketupat tu Pak Ustaz buat berbuku lo tu. Cik bola mati yang bola makan kanyang di pagi tadi Pak berbuku hale cik. Ya sore dapat daging Pak. Kebiasaan begitu. Nah, yang hilang dah apa ibu? Ya. Karena Nabi begitu. Nabi itu layak kulu hatta yarji' liyakula min udhiyatihi. Karena beliau selalu makan daging hewan kurban beliau di pagi itu. Baru titik. Itu syiar agama Allah. Makanya ibu usahakanlah besok ya makan daging hewan kurbannya tu. Ya, rugi ibu kalau tidak satu tu makanya korban ko jangan di kampung. Jangan ke Palestina, ke Mentawai, jangan di mawak tinggal. Sebab korban ko beda aja zakat. Kalau zakat tu orang miskin. Kalau korban kau mengakrabkan kita tu makuk korban nama dia kata qarib. Qarib kau mengakrabkan makanya agi yang kayu, agi yang miskin, tak yang miskin lah. Sia ibu yang bermasalah jurang antan kinyo daging. Tu makuk awak dabi surang urus surang. Ambo sia yang busana ambo yang tak belok jambo wantannya daging. Elok ambo surat tu balik, akrab ambo balik. Tetangga ambo tak berkawan jambo lo tak bersaput wantannya daging, akrab jambo balik. Dah betul? Itu hakikat korban tu ibu. Tak untuk orang miskin korban. Kalau orang miskin tu zakat tu. Korban kau mengakrabkan awak. Makanya perintah Allah coba. Faiza wajabat junubuha, kalaulah selesai didabi fakulu minha, makan dulu sama-sama. Saya jadi heran kok ada ustaz melarang memakan daging hewan korban tu, balanjung daging korban tu. Memang itu gunanya untuk akrabkan kita dan untuk orang miskin. Tapi orang miskin berkau zakat. Orang miskin dapat, orang kaya dapat, tapi makan dulu, akrabkan dirimu dulu. Tu makuk tapi awak tinggal, dabi ambil dagingnya makan sama-sama, tapi yang sadonya makan sama-sama. Ada sebagian untuk orang kaya, ada sebagian untuk orang miskin. Betul dagang korban kau Pak.
Awak kalau jom makan kau dah akrab ibu ya? Mengakrabkan awak kau jom makan. Ibu kalau cok di traktir ibu tu dah akrab ibu tu ya? Iya, betul. Ya makan kau mengakrabkan awak. Ibu kalau lama ngambuk-ngambuk saya di rumah, ajaklah makan ke sederhana tu. Bercerah beko tu, elok je beko tu mah. Ya. Dulu Pak awak tekan apa? Dulu di kampung awak kan makan kau tak boleh surang-surang habis. Bau amak kau masak, sekali makan, sekali habis. Dulu masak tak je magic le ibu. Je periuk, yo tungku kayu. Nah, kalau sudah masak, punya bawa bataka masak kau mah. Tak ada lebih-lebih lah tu. Beko kalau masak tak boleh makan cik surang tu, kumpu sadolo. Ada cik lu pulang carinya di mana? Dah betul dulu. Kalau lah kumpu ambil nasi, ambil sambal, lah habis. Makan lai. Ada adik kau kadang sambal soalnya dulu loh ibu. Nasi lu ngasuk lai. Lah tinggal nasi saya makan nasi lambek-lambek. Ada uni pe ibu tu. Uni aku ke ibu banyak aku kakak produksi ko. Macam adik dah ada sambal itu nyambil sambal separuh tu nyagen kawak dah betul. Dak akrab adik kakak lupa ya. Itu tak kana ada uni dulu tu mah. Jom makan dan akrab tu mah. Tu makanya makan dulu. Kena kau kurban mengakrabkan kita. Makan sama-sama. Kalau misal hewan kurban kau makannya sampai hari itu, kamu haram puasa kan? Tanggal 10 makan sama-sama. Tanggal 1 balik makan sama-sama. Tanggal 2 balik makan sama-sama. Tanggal 3 balik makan sama-sama. Tanggal 4 balik aku tensi le naik tensi tu mah. Sampai hari makan daging tu. Memang model tu Pak Ibu. Nah, jadi ini praktek korban yang awak kadang-kadang lah banyak yang lost Pak Ibu. Padahal ini sunnah, ya harus begitu. Makanya setelah dimakan baru bagikan ke orang kaya dan orang miskin. Al-Qani kayo tu, Al-Mu'tar baru miskin. Ndak orang miskin ada Pak Ibu. Miskin dia ada bagiannya, tapi kayo aja lupa. Sebab awak orang kayo kau banyak urusan awak. Banyak keperluan awak. Perlu awak mengakrabkan dirinya. Ibu kalau bermusuh orang kayo susah hidup ikut tu. Tapi kalau berkawan orang kayo, tersasak awak lah. Sasak dia tu. Maka orang kayo sogok dulu. Tu makanya Al-Qani. Dulu Pak. Tak begitu filosofinya ya. Itu kenapa diurut begitu? Apa urutannya? Fakulu, makan dulu ya. Makan sama-sama dulu. Akrabkan awak tetangga dulu. Juru sanak, jauh orang-orang daki awak makan sama-sama dulu. Lah makan lah daki awak. Yang kayo daki ini Al-Qani namanya. Antan kurang kayo dulu. Bu orang kayo ko perlu daki. Awak payah duit kayaknya batenggang awak beko. Baru kurang miskin. Bu orang miskin ko menyusah awak banyak beko tu mah. Yang miskin terakhirnya. Ya betul, itu filosofi itu. Awak akrab awak bertingkik-tingkik ya Bu. Orang miskin tu lain soalnya. Orang miskin tu beko ada zakat. Jadi Bapak Ibu kira ikut korban kau untuk orang miskin saya enggak. Makanya ambo kadang heran di mana ustaz kau menyimpulkan enggak boleh hewan korban tu dimakan sama-sama. Awak orang miskin lu dapat lewat lah makan sama-sama. Tu ba'a memahami itu. Ikut beda Pak. Kau namanya korban. Dulu Kabil dan Habil diperintah berkorban bukan karena ada orang miskin saat itu. Deknya bertangka. Dah betul cerita korban dulu Pak. Latar belakang korban tu bukan kerana orang miskin ketika tu banyak. Karena Kabil dan Habil bacakak badik kakak. Bacakakku beknya korban. Akrab kan badik. Makan sama-sama. Hidangkan makan. Itu akrab adiknya tu. Makanya korban itu memang ditampil tinggal di kampung orang miskin-miskin Ustaz, jarang orang makan daging. Bu, di kampung kau ndak ada orang miskin ibu. Di kampung kau orang tu makau ndak berkorban, deknya ndak mau berkorban. Orang kampung tu parokok sado tu ibu. Besok tu. Coba tanya berapa rokok sehari? Berapa rokok sehari ni Pak? Arago cik suruh sabung kuih rokok ni. 30 taluk 20 saya Pak. 20 kali sebulan dan matui. Setahun dan 6 juta. Dah taluk korban tu. Tak berencana saja tu. Kalau berencana jadi korban tu mah. Nyo ibadah ko Pak Ibu, kebaikan ko berencana mah kok jadi. Ibu tahajud malam berencana di kalalok nak. Yang tak berencana tak kejago ke tu cayolah kamu. Berencana sadonya Pak Ibu. Ibu bapak datang kamari ko berencana ko mah. Dak berencana dak ketibo ke banyak alasan ko tu mah. Ibu pergi ke bandara, berangkit jam 6 pesawat, jam berapa tiba di bandara? Jam 5. Pada terlambat nak. Bakau nak terlambat. Berencana tak terlambat. Tu mengasuh mayang ke masjid ke musola terlambat. Berencana terlambat. Iyalah. Bakau terlambat Bapak Ibu mulai pengajian. Jadual jam 8, setengah 8. Lah jam 8 kurang seperempat baru mulai. Bakau betul. Dek berencana terlambat.
Nya berencana sadonya ibu, dak berencana lah. Korban kau rencanakan. 5.000 nya menabung sehari, kurang rokok tu. 1.000 sehari. Sebulan 150, setahun 1 juta matui. Tahun kedua korban itu mah. Kok berencana? Jadi dikirimnya korban ke kampung dulu. Oh dak makan daging, dak dia dak makan daging, dak mati kayaknya lah. Itu dia salah. Pasonya beribadah pe ibu. Pasonya beribadah. Jangan dimanjoinya, hanya orang rantau lebih banyak ke korban kampung, tak usah. Di mana ibu tinggal korban di situ. Gitu. Kecuali memang di situ ada korban tu ingin dibanyakkan tu boleh. Satu lah situ. Tapi kok awak yang mensuplai tiap tahunnya orang kampung tak satu korban lo, mengharapkan korban orang rantau saja, tak usah korban ke kampung le. Pasonya korban le. Masuk tak mungkin 2,5 juta setahun nak dapat dah. Tak dapat sekali tahun tak dapat. Itu aturannya Pak Ibu. Nah, makanya kata Allah, makan dulu baru kasih ke orang kaya, baru ke orang miskin. Orang miskin duluan dah, orang kaya dulu. Akrabkan orang kaya dulu. Gitu. Jadi makanlah anda ba'al. Asal tidak melebihi sepertiga. Memang Nabi itu dicontohkan selalu makan daging hewan korbannya untuk sekali makan saja. Jadi Nabi itu tidak pernah menyimpan daging di kulkas sebulan tu ibu. Ya. Sampai jadi batu lagi yang tu tak ada. Mana ada kulkas Nabi tak ada. Cuman tak ada Nabi menyimpan daging lah ibu, sekali makan saja habis gitu. Nah, gitulah dulu Pak Ibu, 8:30 nah. Kalau ada pertanyaan silakan loh, hendak pulang oleh. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak, makasih. Dalilnya ya Al-Had 36 nih. 3. Bila sudah disembelih hewannya, fakulu minha. Makan sebagian. Wa atimul qani, untuk orang kaya sebagian. Wal mu'tar, untuk orang miskin sebagian. 3 kan? Disitulah dalilnya maksimal 1/3 untuk kita makan. Yang 2/3 ada poskonya. Kaya 1/3, miskin 1/3. Ada poskonya. Tapi dalam hadis-hadis yang sahih, Nabi selalu makan untuk sekali makan dia dan keluarganya. Tak pernah 1/3 dia ambil Nabi. Karena korban itu memikirkan orang. Tapi korban tadi. Korban itu kan orang yang lalu tak awak lah. Gitulah. Ibu kan makan paruit lapar. Tak tanggung lapar paruit lah. Nasi ada saketek. Sambal ada sapotong. Laka makan, tibu cucu, nek makan kecil. Ibu agen kenyo nak? Bakok bagian kenyo. Ambo nak paralu loh, nyo paralu. Tu yang korban namanya Pak. Kalau apa ambil banyak, tu apa paralu nama tu. Korban ko tak memikir awak, lo mikir orang kalau bisa, awak biar tak dapat. Ko ada peserta korban mengamuk-ngamuk ke panitia. Bakok saketek saya peserta dapat dagang kamar saya dagang kok. Atu kabil tu Pak. Kabil Kabil tu Pak, korban ditolak. Tolak korban tu karena dia masih memikirkan dirinya. Makanya korban kau Ibu, kata Ali, Nabi memerintahkan Ali menyembelih korbannya. Wala u'tiya syai'an min hali jazzaratiha. Nabi melarang menjadikan apapun dari hewan kurban tu upah bagi pekerja. Orang bakar rajo kau tak boleh dapat upah dari hewan. Kalau kasih upah pakai piti di luar pembelian hewan. Tapi kalau dia bakar rajo dapat kaki, bakar rajo dapat kepala, itu upah. Tak boleh, tak sah korbannya lagi itu. Kenapa? Dilarang sudah. Tak boleh. Kenapa? Berarti kalau dia minta upah, tak jadi dia berkorban tu. Karena dalam korban tak ada upah. Ada upah. Ibu menyusukan anak ibu tengah malam minta upah lu ke anak tu. Ya korban saja, korban loss.
Masuk korban ada upah di korban. Oh kok situ Ustaz, tak ada orang namu makarajul Ustaz, ada usah bayi. Tak pahamnya korban itu. Panitia kok dapat kupon panitia, itu upah. Panitia dapat, pekerja dapat, warga dapat, kayu dapat, miskin dapat, jauh dapat, semua. Non-muslim pun dapat. Tapi dia panitia ada kantong khusus. Itu upah. Tak boleh. Dilarang. Dan nyawa kerajo dapat tambahan daging, tak boleh. Kan tu makanya korbanku urus surang-surang nerancak. Ambo balik Jawi, korban sekeluarga Ambo dabi. Ambo masak kebutuhan Ambo sehari makan, sekali makan. Tu Ambo bagi deh konyang Ambo bagi montan kan kamari sesuai dengan apa yang Ambo ingin. Itu korban yang paling bagus. Mengakrabkan awak je orang-orang yang awak mungkin ranggang selama itu. Dan tak ada ambil daging tu loh. Bu kalau korban yang sama-sama pakai panitia apa ibu? Baru didabi baru kaki hilang cik. Dah cok kejadian situ pak ya. Baru didabi baru pak dan kaki kau hilang. Antara kamar apa kaki kau? Banyak yang menyuruh-nyuruhan daging, menyuruh-nyuruhan bagian korban tu. Tu tak boleh tu pak. Banyak mendaratnya tu mah. Makanya panitia kau harus karih pak, harus tegas panitia kau. Ya dah, tak boleh tu jadi upah begitu. Itu aturannya begitu. Jadi sepertiga tu memang dibolehkan tu ijtihad. Kalau berdasarkan hadis sekali makan. Tak boleh menyimpan. Ya, menyimpan dalam pengertian sekian lama enggak. Tapi menyimpan untuk sampai hari raya berakhir boleh. Sampai hari tasrik habis 4 hari. Boleh. Karena hari tasrik itu hari wajib makan-makan baru. Simpanlah sampai 4 hari. Itu makanya kata Allah, "Fatamatta'u fi darikum salasata ayyam." Bersenang-senanglah di kampung-kampungmu selama 3 hari. Gitu. Memang bersenang-senang, Pak. Maka simpan sampai 3 hari itu, sampai hari tasrik yang ketiga. Makan. Tapi jangan sampai sebulan di kulkas. Sampai jadi batu daging tu dah lama gitu tu. Bagilah daging tu lah. Ibu-ibu pun ibu-ibu kok bukan orang tak pernah makan daging. Celik bantu ibu-ibu kok mungkin tiap hari makan daging. Ya. Orang yang tak makan daging gila ya tu yang jarang makan daging. Ya tu. Kalau awak kau tak masalah mana daging kalau kau. Gitu. Tapi ya kalaupun diambil boleh ya, paling tidak sampai hari tasrik makanlah. Tapi jangan sampai berminggu-minggu lah. Gitu. Itu afdalnya begitu, Pak. Sudah, Bapak Ibu ya? Silakan Ibu. Ya. Puasa Arafah itu kan bukan wukuf ya. Siyamu yaumi Arafah. Yukaffiru as-sanah al-madiyah was-sanah allati ba'daha. Begitu bunyi hadisnya. Puasa hari Arafah. Pakai hari, bukan puasa Arafah. Puasa hari Arafah. Kapan hari Arafah? 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah sama enggak di bumi ini? 9 Zulhijjah enggak sama, Pak. Mana pula sama mataharinya beda-beda terbenamnya tu, Pak. Berarti puasa Arafahnya juga bisa beda. Karena harinya yang penting di hari Arafah, di mana hari itu? Bapak Ibu, ya saya tidak menyalahkan ya. Tapi begini, mematuk di Makkah orang sudah wukuf lalu mesti di sini berpuasa Arafah itu juga tidak pas. Karena Makkah itu negeri di sebelah barat namanya, kita negeri di sebelah timur. Buktinya apa? Matahari terbit di sini lebih dulu, terbenam lebih dulu, 5 jam kurang lebih. Secara keilmuan, kita bicara keilmuan ya. Bapak Ibu kalau baca kitab-kitab fikih begitu. Bila hilal di negeri timur, pasti hilal di negeri barat. Itu kaidah. Bila hilal di negeri barat, belum tentu hilal di negeri timur. So kalau hilal di Indonesia, kok Pak, Saudi tak perlu lihat bulan, pasti hilal tinggi di sana. Tapi bisa jadi hilal di Saudi, di sini tadi dah hilal. Karena waktu terbenam matahari di sini dia masih di bawah, tak tampak. Di sana udah tinggi, dan 5 jam jalannya tinggi, tampak di sana. Kan liru'yatihi persoalannya. Yang melihat ya mulai, yang belum melihat sempurnakan bilangan, tak begitu. Jadi awal Zulhijjah, awal Ramadan, awal Syawal boleh berbeda. Yang tak boleh tu kalau di sini sudah 9, di sana masih 8 tu tak boleh tu. Tapi di sana 9 boleh jadi di sini 8. Karena kita negeri timur, dia negeri barat.
Itu kaidahnya begitu secara keilmuan. Ya. Oh, woi, tu orang di Makkah lah wukuf tu. Zaman kini pakai kan tak bisa begitu. Kalau beribadah kan kita kalau beramal landasannya pijakannya ada dalilnya, ada metodologinya. Saya tak persoalan tapi beda ya hari raya, beda hari Arafah. Ya biasa aja, memang boleh berbeda. Kan metodenya beda. Kecuali kalau kita menggunakan metode namanya imkanur ru'yah. Metode wujudul hilal. Kalau wujud hilal ya sudah, hilal sudah ada. Tak tampak pun tak apa-apa. Kalau imkanur ru'yah kan udah nampak atau belum? Kan jadi berbeda hasilnya. Ya sudahlah, kalau saya Bapak Ibu yakin kapan 1 Zulhijjah, ikuti itu. Tergantung keyakinan kita. Makanya kalau Idul Adha hanya hari Rabu nanti jangan menyembelih di hari Rabu kalau ada satu yang masih ya belum. Dia boleh hari Arafah di situ. Ketika ibu hari raya Idul Adha, orang ini masih hari Arafah dia. Jangan memaksakan kehendak kita pada dia. Tak boleh begitu. Yang sunnah puasa Arafah itu di hari Arafah. Hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Tapi kalau mau ada hari Tarwiyah namanya. Boleh dimulai dari awal. Bahkan sejak awal Zulhijjah sudah boleh. Karena kata Nabi sebaik-baik hari 10 awal Zulhijjah. Sebaik-baik malam 10 akhir Ramadan. Maka perbanyak beribadah di awal-awal Zulhijjah itu termasuk puasa sunat, silahkan. Tidak ada masalah kan, puasa sunat juga ibadah. Itu dalilnya itu. Karena hari terbaik itu adalah awal Zulhijjah 10. Apapun ibadah, apa banyak di tanggal 10 awal itu. Ya kok sedekah kah, kok salat sunat kah, kok puasa kah, silahkan sebanyak-banyaknya. Nah, cuman minimal hari Arafah itu kita puasa karena mengampuni 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu maka hari rayanya sampai hari 10, sebalik, 2 balik, 3 balik. Kalau Idul Fitri sehari rayanya. Maka itu awak puasa sebulan diampuni setahunnya. Itu bedanya Pak. Puasa Ramadan sebulan awak puasa yang diampuni setahunnya. Ghufira lahu ma taqaddama, setahunnya. Dari Ramadan kemarin ke Ramadan sekarang. Tapi kalau puasa Arafah 1 hari puasa 2 tahun diampuni. Itu maka rayanya kadang. Di ibu-ibu kalau puasa Arafah itu setahun kamu mati aman tuh. Ya. Misal puasa Arafah tahun kini kok. Nan tahun lalu laman tuh. Kok mati ibu sampai dibuang 2 ampek tuh. Itu lamannya tuh mah masuk surga itu mah. Itu. Pokoknya 2 tahun diampuni itu mah. Yang akan datang dan yang lalu tuh. Itu rancaknya puasa Arafah tuh. Jadi kalau puasa Arafah tuh banyak tabungan tuh mah. Ya kan? Nya setiap tahun maju tahun kan? Setahun kalau 10 tahun tabung tuh mah. Jadi kalau mati sih Bapak Ibu dalam masuk panjang tuh lah surga tuh mah. Itu puasa Arafah tuh hebatnya tuh Bapak Ibu. Ya. Atau makanya kata Nabi semua umatku pasti masuk surga kecuali yang tak mau. Karena puasa Arafah tuh pasti surganya tuh. Yang tak mau ya sudahlah. Ya kan? Kalau dia mau kan tak payah mana puasa Arafah dulu tuh. 2 jam tak makannya mah. Tak kakuri lu 2 jam dulu tuh. Ya kan? Ya nak mati lah tu ambo tak pernah mendengar orang kok mati apa tu dia puasa Arafah tak pernah tu Bapak Ibu. Puasa lah gitu. Kalau tak sahur mana puasa je terlambat jago kan puasa je tahan sampai sore. Yang penting niatnya tu niat. Kalau puasa sunat boleh siang hari. Puasa sunat boleh niatnya jam 2 balik. Ibu misalnya tanggal 9 Zulhijjah tak kalau ibu ada tak kalau subuh tu lah jam 8 jago subuh niat puasa Arafah jam 8 tu. Iyalah kalau puasa wajib sebelum fajar. Kalau puasa sunat boleh jam 2 balik siang. Hadis sahih Bukhari dari Aisyah. Nabi pulang ke rumah Aisyah tengah hari. Lalu Nabi bertanya Aisyah, hal indakunna syai', ada tak sesuatu yang bisa dimakan? Kata Aisyah, la ya Rasulullah syai', ada yang kena dimakan. Kata Nabi, inni shaimun, sengaja aku berpuasa. Bila tu jam 2 balik siang. Jadi ibu misalnya kan, ya kan ibu ya kan lah siang lah jam 1 balik tu dak selero celik nasi dah. Hilang selero, patah selero celik makanan tu. Lah jam 2 balik kau ibu puasa lah. Dan puasa selai tu. Sah, boleh. Dengan catatan dari subuh tak makan tak minum. Tapi kalau lebih jam 7 lontong sapi dia jam 2 balik baru ni puasa. Bisa aja tu dah. Begitu tu Pak. Ya, kalau puasa sunat tu boleh dari siang niatnya. Dengan catatan dari subuh memang tak makan tak minum. Itu hadis sahih tu. Ya. Itu Nabi tu puasa dah ada makanan. Nabi pulang, makanan orang rumah tak masak. Puasa Nabi.
Itu hebat Nabi itu, Bu. Orang rumah tak masak. Nu duduk di rumahnya tak masaknya loh. Nabi tak bilang loh.